I wanna be the very best that no one ever was. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembelajaran online IPA terpadu untuk siswa kelas 7 yang insya Allah soleh dan soleha serta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas atau melanjutkan materi kita minggu lalu, yaitu tentang energi dalam kehidupan untuk bagian kedua. Seperti yang kita tahu bahwa energi gelombang laut atau ombak adalah energi terbarukan yang bersumber dari tekanan naik turunnya gelombang air laut. Indonesia sebagai negara maritim yang letaknya berada di antara dua samudra memiliki potensi yang tinggi untuk bisa memanfaatkan sumber energi dari gelombang laut. Sayangnya, sumber energi alternatif ini masih dalam taraf pengembangan di Indonesia, jadi belum masuk ke dalam tahap eh, tahap pemanfaatannya, jadi masih dikembangkan ya, masih dikembangkan dan masih diteliti lebih jauh. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan mengetahui apa-apa saja energi terbarukan yang sudah dimanfaatkan oleh manusia dan juga untuk kepentingan manusia itu sendiri. Adapun yang akan kita bahas adalah yang pertama sumber energi, kemudian perubahan energi dan hukum kekekalan energi, dan yang terakhir adalah penerapan kekekalan energi atau dalam proses fotosintesis. Yang pertama adalah sumber energi. Sumber energi dibedakan menjadi dua, yaitu sumber energi yang dapat diperbaharui dan sumber energi yang tak dapat diperbarui. Sumber energi yang dapat diperbarui merupakan energi yang berkelanjutan dan tersedia di alam dengan mudah dan dengan jumlah yang melimpah. Contohnya adalah yang pertama energi biomasa, kemudian energi air, energi panas bumi, energi surya atau matahari, dan energi angin. Jadi energi terbarukan ini dia tersedia melimpah dan tidak terbatas, sehingga bisa dengan mudah diolah kemudian secara berkelanjutan ya, artinya dia tidak cepat habis. Sedangkan yang kedua adalah energi yang tidak dapat diperbaharui, yaitu energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun. Contohnya adalah minyak bumi yang diperoleh dari fosil-fosil jasa-jasa teknik yang terjadi atau menjadi menumpuk di dalam permukaan bumi, di dalam lapisan bumi itu sendiri dalam waktu yang berjuta-juta tahun yang lalu. Bahkan prosesnya terjadi ketika eh, pembentukan bumi itu baru dimulai ya. Jadi sangat lama, sehingga kalau misalnya bahan bakar ini habis, maka untuk memperolehnya perlu butuh waktu yang lama, bahkan sampai jutaan tahun lamanya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari kelangkaan minyak bumi atau bahan bakar fosil yang terjadi di beberapa tempat ya. Nah, sampai menimbulkan antrian yang panjang. Dan ini kalau misalnya tidak ada energi alternatif yang lain yang bisa dimanfaatkan, maka kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan bakar minyak bumi dan fosil ini tidak bisa bergerak. Nah, makanya sekarang ditemukan bahan bakar alternatif lain yang bisa digunakan untuk menggerakkan kendaraan maupun mesin-mesin. Contohnya adalah biodiesel, bioetanol, dan lain sebagainya. Ini selanjutnya adalah perubahan energi dan hukum kekekalan energi. Ternyata energi ini bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contohnya adalah dari sebuah baterai yang mengandung energi kimia akan berubah menjadi energi potensial listrik
Kemudian energi potensial listrik ini kemudian akan bergerak lagi menjadi energi gerak elektron yang selanjutnya akan diubah menjadi dua jenis energi atau lebih. Bisa menjadi energi cahaya, bisa juga menjadi energi panas, dan bisa juga menjadi energi gerak kalau digunakan pada misalnya kan sekarang tuh ada itu mobil berbahan bakar listrik. Nah, itu berasal dari baterai ya, berasal dari baterai. Nah, fungsinya sama Pak, langkah-langkahnya sama. Menjadi energi potensial listrik, kemudian energi gerak elektron, dan akhirnya menjadi energi gerak. Selanjutnya, hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi total tidak berkurang dan juga tidak bertambah pada proses apapun. Jadi total energi yang dari asalnya tadi tidak berkurang dan juga tidak bertambah. Kemudian yang kedua, energi itu bisa diubah dari satu energi ke energi lainnya dan dibedakan dari satu benda ke benda yang lainnya. Tetapi jumlah totalnya tetap konstan. Ya, energi itu bisa diubah dari satu energi ke energi yang lainnya dan juga bisa dipindahkan, tetapi jumlah totalnya tetap konstan. Artinya apa? Artinya energi itu hanya bisa diubah dan juga dipindahkan dari bentuk satu ke bentuk yang lain. Tetapi kita tidak bisa menambahkan atau mengurangi total energinya. Atau kita tidak bisa membuat energi tersebut, tapi kita hanya bisa merubahnya saja ya. Atau kita tidak bisa menciptakan energi, tapi kita hanya bisa merubahnya dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Oke, selanjutnya penerapan kekekalan energi, terutama dalam proses fotosintesis. Sumber energi utama yang berperan dalam kehidupan di bumi kita ini adalah matahari. Tumbuhan itu dapat melakukan proses fotosintesis karena bantuan dari matahari. Penerapan hukum kekekalan energi atau perubahan-perubahan energi juga terjadi pada tumbuhan saat tumbuhan tersebut melakukan proses fotosintesis. Yang prosesnya seperti skema berikut. Jadi karbon dioksida ditambah dengan air, kemudian dengan bantuan cahaya matahari yang nantinya akan membantu proses di dalam klorofil, nanti dia akan menghasilkan glukosa atau energi dan juga oksigen atau O2. Nah, kalau digambarkan prosesnya seperti berikut. Jadi ada cahaya matahari, kemudian dengan bantuan klorofil dan juga adanya air dan mineral yang diambil dari akar tumbuhan, ya, yang diambil oleh akar tumbuhan, maka proses fotosintesis ini akan berlangsung jika terdapat yang pertama karbon dioksida, air, klorofil, dan sinar matahari. Kemudian nanti proses fotosintesis ini akan menghasilkan dua zat, yaitu glukosa atau zat gula dan juga oksigen. Prosesnya adalah karbon dioksida diambil tumbuhan dari udara melalui stomata atau mulut daun. Yang kedua, air diambil oleh tumbuhan dari dalam tanah oleh akar, kemudian diangkut dengan pembuluh kayu atau silam. Yang ketiga, klorofil nanti diperlukan untuk menyerap energi matahari. Yang keempat, cahaya matahari merupakan energi yang diperlukan oleh tumbuhan untuk menguraikan air dan zat-zat yang lain. Kemudian, energi sinar matahari yang diserap oleh tumbuhan itu bergantung kepada tiga hal. Yang pertama adalah intensitas sumber cahaya, yang kedua panjang gelombang cahaya, yang ketiga adalah lama penyinaran. Nah, jadi secara garis besar, ternyata tumbuhan ini berperan penting dalam proses pertukaran energi ya, proses pertukaran energi. Seperti yang kita tahu bahwa tumbuhan ini menyediakan makanan bagi konsumen pertama, ya, yaitu hewan-hewan pemakan tumbuhan. Nah, energi yang didapatkan dari tumbuhan ini nanti kemudian akan ditransferkan ke konsumen pertama.
Kemudian setelah konsumen pertama mendapatkan energi dari produsen ini atau tumbuhan ini, maka konsumen pertama ini juga akan mentransferkan energinya ke konsumen kedua yang berupa karnivora, yaitu dia memakan si konsumen pertama ini. Nah, kemudian si konsumen kedua ini juga mendapatkan energi, kemudian mentransfernya ke konsumen ketiga. Demikian seterusnya sampai si konsumen ketiga nanti mati, kemudian akan diuraikan oleh hewan pengurai atau bakteri pengurai. Dan selanjutnya nanti dia akan menjadi zat hara, dan kemudian zat hara ini ternyata juga dimanfaatkan oleh tumbuhan kembali untuk melakukan proses fotosintesis. Ya, demikian prosesnya berlanjut eh, sampai nanti ya. Kita nggak tahu kapan berlanjutnya sampai kapan, tapi yang pastinya adalah sampai kehidupan di bumi ini berakhir. Itulah proses transport energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, yang secara tidak sadar kita juga masuk ke dalam proses itu, proses pertukaran energi itu, atau proses dari hukum kekekalan energi tersebut. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita pada hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf jika ada kesalahan kata. Tetap semangat belajar, semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa belajar seperti biasa, belajar di dalam kelas, berjumpa dengan teman-teman yang lain, berjumpa dengan Bapak Ibu guru yang lain. Salam untuk orang tuanya. Sekian Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.